Nah, Nabi Isa menyaksikan kepemimpinan Imam Mahdi dan menyaksikan kepemimpinan Al-Qahtani. Bisa jadi 9, 10, 11. Yang penting, yang jelas angka 40 tahunan usia beliau. Usia beliau 40 tahun, tiba? Ya, 40 atau kan sekarang usianya 35, 33 sampai 35. Karena Nabi Isa diangkat ke sisi Allah itu di usia 33 sampai 35 perkiraan para ahli sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apakah benar kita nanti akan menyaksikan seseorang bisa turun dari langit tanpa menggunakan apa-apa, dan siapa orangnya. Abis Imam Mahdi akan ada Dajjal turun, dan gak mudah ketemu Dajjal. Yang ketemu bisa langsung murtad, wanita-wanita bisa langsung ikut jadi pro-nya Dajjal. Dan Dajjal ini cuma bisa dibunuh oleh Nabi Isa yang akan turun. Iya, dengan mujizat. Nabi Isa turun, habis Dajjal, dan kemudian menguasai dunia. Nabi Isa bersama beberapa orang terdekatnya. Iya. Berapa tahun saat ini? Kira perkiraan? Begini, Nabi Isa alaihissalam turun itu kemudian akan menikah dengan wanita Arab. Kemudian memiliki 3 anak laki-laki. Bisa dibayangkan dari 3 anak laki-laki ini umurnya berapa tahun gitu. Sampai ada 3 anak laki-laki. Nah, tidak lama setelah itu Nabi Isa wafat. Kemungkinan besar sampai Nabi Isa berusia 40 tahun. 40 tahun. Ya. Dan Imam Mahdi itu ada di zaman Nabi, kepemimpinannya hanya 7 sampai 9 tahun kata Rasulullah. Fayamlikul araba sab'an aw thamaniyan, yakni hajjajan, 7 atau 8 musim haji. Tidak ada kemungkinan dihitung dari musim haji. 7 tahun atau 8 tahun. Dalam hadis yang lain tis'ah sana 9 tahun. Ya, setelah itu ada Al-Qahtani. Nah, Nabi Isa menyaksikan kepemimpinan Imam Mahdi dan menyaksikan kepemimpinan Al-Qahtani. Bisa jadi 9, 10, 11. Yang penting, yang jelas angka 40 tahunan usia beliau. Usia beliau 40 tahun, tiba? Ya, 40 atau kan sekarang usianya 35, 33 sampai 35. Karena Nabi Isa diangkat ke sisi Allah itu di usia 33 sampai 35 perkiraan para ahli sejarah. Berarti sebentar, hitungannya kan Nabi Isa berada di sisi Allah sekarang ini. Ya. Ini mutawafikah dalam Quran surat Ali Imran ayat 55 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izqalallahu ya Isa ini mutawafikah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau, wa rafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang kafir. Wa ja'ilul ladina tabauka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih mulia, menang dan unggul sampai hari kiamat." Artinya pengikut Nabi Isa ini akan ada sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Ya. Orang-orang mengikutimu. Nah, berarti ada, memang benar apa yang dikatakan, kemungkinan besar memang benar tentang pengikut Nabi Isa yang masih hidup, Zar bin Bar'ala. Dan dia menjadi penguat untuk meyakinkan ini. Nanti menarik kalau kita kaitkan dengan surat Al-Maidah, pertemuan Dr. Jabir Balusi tentang Al-Maidah dalam surat kelima dalam Al-Quran. Itu peristiwanya sudah terjadi apa belum? Yang tentang apa? Tentang turunnya hidangan dari langit yang dikatakan oleh kaum Hawariyun pada Nabi Isa. Ada penafsiran beliau ini belum terjadi. Terjadi nanti ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kali. Ya, nanti kita bahas khusus pertemuan itu. Waduh, menarik tuh ya. Tapi kalau dilihat dari nubuahnya, kalau ketika 40 tahun, Nabi Isa sekarang sekitar 33 tahunan. Ketika diangkat mungkin di pos gitu secara usia keduniaan. Sebentar. Belum selesai. Belum selesai. Kan diangkat oleh Allah. Berarti kalau lihat hadis itu, Nabi Isa diwafatkan Allah. Nah, wafat ini mustarokah. Bisa berarti mati, bisa berarti tidur. Satu kata banyak arti. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Wafat di sana artinya apa? Tidur. Nah, wafat ketika Nabi Isa diwafatkan Allah, itu ditidurkan dan diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Pemahamannya kan begitu. Nah, tidurnya di sisi Allah. Kemudian lihat dari kuantum waktunya. Apakah sama 1 hari di sisi Allah dengan 1 hari di bumi? Beda.
Ada ayat, banyak ayat mengatakan wakana miqdaruhu ka alfa sanati wakana miqdaru yaumihi ka alfa sanati mimma ta'udun. Dan adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Oke. Sekarang sudah 2024. Berarti 2000 tahun. 2 tahun berarti. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. 2024. Baru 2 hari. Nah, bisa diangkat ketika usia 33 atau 35. Dan hitungan itu tetap berjalan secara physically. Artinya masih 33. Lebih 2 hari. Lebihnya hanya 2 hari di sisi Allah. Maka ketika kembali ke dunia masih seperti ketika beliau diangkat. Yang 2 harinya 2 hari ini itu spesial, seperti Ashabul Kahfi berada di bumi tapi mengalami perpanjangan waktu tanpa berubah sedikit pun. Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Bisa lah pasti ya. Berarti perkiraan sejak diturunkan sekitar 7 tahunan, Ustaz. Kalau 40 tahun sampai sebelum 40 tahun. Tapi bisa 40 tahun itu angka kepalanya, bisa 45, 47, 48, 4 sekian. Nah, artinya 4 sampai ke 49 kan 9 tahun. Ya. Ya, ditambah 3 tahun. Berarti bisa 10, 11 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak bisa memastikannya bisa gitu memastikan. ya. Nah, berarti setelah Dajjal selesai bersama Nabi Isa menjadi pemimpin kita tuh selama waktu yang ditentukan, tapi perkiraan menyelesaikan sampai 40 tahun. Tapi yang memimpin bukan Nabi Isa. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi ya? Nabi Isa tidak memimpin karena beliau bukan nabi untuk kita. Oh iya. Beliau nabi untuk bangsa Nasrani. Oke. Ya. Dan kewajiban para nabi dan rasul apabila bertemu dengan Rasulullah wajib menjadi makmum, menjadi umat seperti kita. Wajib meninggalkan tugas kenabian mereka dan bergabung menjadi umat. Makanya Nabi Isa tidak mau menjadi imam ketika sholat subuh ditegakkan. Nah, beliau turun kan tidak menjadi imam. Inna ba'dakum ba'din umaratuk nutul ahli rumah. Karena kewajiban para nabi dan rasul apabila hidup bertemu rasul atau di zaman umat Rasulullah wajib mengikuti sunnah siapapun yang memimpinnya. Yang memimpin tetap Imam Mahdi. Jadi turunnya Nabi Isa adalah juga untuk menguatkan kepemimpinan Imam Mahdi. Nah, cuma untuk menjaga atas perintah Allah dari fitnah-fitnah Yajuj Ma'juj dan fitnah Dajjal ini. Ketika di momen Yajuj Ma'juj kan ketika Nabi Isa Betul. Dan Imam Mahdi masih hidup. Imam Mahdi ngelawan Yajuj Ma'juj juga nggak? Ikut menjadi tidak ada yang melawan Yajuj Ma'juj. Termasuk Nabi Isa tidak melawan. Oh, tidak. Nggak melawan? Tidak. Mereka masuk menyelamatkan diri. Berarti sekelas Nabi Isa dan Imam Mahdi aja nggak sanggup lawan? Tidak bisa. Aduh, apalagi kita ini. Makanya Allah habisi Yajuj Ma'juj itu dengan hukuman Allah langsung dari langit. Itu turunnya ulat-ulat. Di mana ulat-ulat itu akan masuk menghujani mereka. Kalau orang kehujanan kan merunduk begini ya. Merunduk begini. Nah, ulat-ulat itu masuk ke punggungnya, masuk ke dalam menggerogoti dagingnya sampai otaknya dimakan, bagian organ tubuh dalamnya dimakan. Hingga subuh harinya Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang mau memastikan kalau Yajuj Ma'juj sudah selesai, karena tidak terdengar bunyi apapun, hening suasana di luar. Itu berada di Tur Sinai, dilindungi para malaikat. Jadi tidak ada fitnah Yajuj Ma'juj yang bisa melukai satupun dari Nabi Isa, Imam Mahdi dan pasukan umat Islam saat itu. Nah, maka keluarlah seseorang yang siap mati syahid di tangan Yajuj Ma'juj. Ketika dia keluar, diceritakan Rasulullah SAW, dia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yajuj Ma'juj telah mati semua gitu. Nah, bagaimana kisahnya? Ulat-ulat tadi yang membunuh Yajuj Ma'juj. Jadi Allah sendiri langsung yang menurunkan azabnya. Kemudian Allah kirimkan burung-burung unta, burung-burung yang sebesar yang besar leher mereka itu mampu untuk membawa Yajuj Ma'juj, dibuang ke laut. Berarti burung untanya pun sejumlah mereka dong? Sejumlah mereka. Sejumlah mereka. Bukan burung unta ya, artinya burung-burung yang burung-burung besar gitu. Ya, burung-burung besar. Dikatakan ada burung-burung unta, berarti dibayangkan besar mereka seperti apa. Ya. Wah, ini mirip yang digambarkan Hollywood ya. Jangan-jangan Hollywood ini ngambil dari situ juga, saya yakin. Situ juga. Apa namanya? Ingat gak sih filmnya Matt Damon yang tentang tembok Cina? The Great Wall judulnya. The Great Wall tentang tembok Cina. Di situ digambarkan mereka mempertahankan tembok Cina
dari makhluk yang nggak bisa mati itu yang jumlahnya banyak, betul, dengan dan berbagai kanibal juga. Kanibal yang nggak bisa dibunuh, yang sampai akhirnya terbunuhnya dengan itu. Mereka juga nggak bisa bunuh ternyata, dan tiba-tiba mereka mati sendiri. Setelah ditumpuk itu bentuknya udah kayak mengerucut gitu, tinggal kelompok ini. Jadi seolah-olah kalau di agama kita itu Nabi Isa atau juga mungkin Imam Mahdinya itu dianya itu part itu gitu. Saya dengar cerita antum, bayangin ke situ. Apa mereka denger ini kita juga Pasti dari Islam. Karena sekali lagi hal-hal semacam ini itu tersebar versi agar manusia itu aware. Jadi seolah-olah Allah ingin membuat manusia itu paham betapapun itu lahir dari berbagai macam versi. Yang tentunya yang harus kita yakin ada versi dari Quran hadis. Iya. Nah, betapapun begitu Hollywood mengcover materi itu, tema seperti itu agar orang lain yang bukan muslim pun percaya, karena dengan Islam, dengan dakwah kita mereka tidak terima. Iya. Mungkin dengan dakwahnya Hollywood mereka paham. Itu caranya Allah. Kalau kita yang bikin mereka nggak nonton gitu Nggak kan. nonton. Memang kan ada teori juga yang mengatakan bahwa kemungkinan juga aja maju dari tembok Cina kan. Tembok Cina. Nah, wah ini menarik ya. Ya minimal saya percaya nih nulis sih baca juga kayaknya. Atau mungkin dia ikut kajian saya. Waduh. Jadi guys, memang kalau kita bayangkan Yajud-Wajud ini apa, itu akan serem banget. Karena nggak selamat, termasuk kita juga nggak akan selamat gitu kalau kita nggak termasuk pasukannya Nabi Isa nanti. Tapi bukan itu yang ngeriin, tapi bagaimana kita ini untuk keimanan kita aja saja sebenarnya. Iya. Berarti kita merespon ini bagaimana sebagai? Jadi sebetulnya Allah hanya ingin menguji keimanan kita saja. Kita yakin nggak dengan apa yang Allah sampaikan? Betapapun memang itu nalar kita sekali lagi itu memang belum sampai ke sana. Bukan berarti itu tidak masuk di akal, masuk di akal. Cuma akal kita hari ini belum sampai pada mereka, karena memang penuh misterius kan, penuh misteri maksud saya. Nah, tapi ini merupakan pengajaran Allah untuk kamu percaya nggak sih dengan Quran hadis? Benar. Bahwa ini saja. Artinya fitnah ini akan dahsyat. Justru yang saya ngerikan bukan Yajuj Majusnya, bukan Dajjalnya, tapi yang saya ngerikan adalah kehidupan setelah itu. Kenapa? Karena umat manusia tidak habis semua. Ketika Nabi Isa selesai, Nabi Isa wafat, lalu beliau disolatkan oleh kaum muslimin, pemimpinnya saat itu adalah Al-Qahtani. Karena Nabi Isa belum wafat, Imam Mahdi sudah wafat kemungkinan lebih dulu daripada Nabi Isa. Artinya Nabi Isa menyaksikan peralihan suksesi kepemimpinan dari Al-Mahdi kepada Al-Qahtani. Al-Qahtani inilah pemimpin umat Islam yang terakhir. Kalau Imam Mahdi pemimpin umat Islam yang mewujudkan kebangkitan Islam di akhir zaman. Imam Mahdi. Adapun setelah beliau itu ada Al-Qahtani. Nah, Al-Qahtani ini tidak lebih panjang daripada Al-Mahdi, bahkan lebih pendek kepemimpinannya. Berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu. Nah, kemudian Nabi Isa wafat, dimakamkan di berjejer, ada makam Rasulullah SAW, kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, Umar, baru ini di Madinah, di Raudhah, baru Nabi Isa. Nah, umat Islam saat itu yang beriman Allah habiskan dengan dicabutnya nyawa mereka oleh angin iliyin yang berhembus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Nah, dari bumi Hijaz inilah angin akan berhembus, saking lembutnya orang-orang beriman tidak merasakan kalau nyawa mereka akan dicabut serempak. Hatta walaupun imannya sebesar biji zarah. Satarihu rihu min abdil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Itu sama iliyin, dia beri nama iliyin saking lembutnya. Aliyana yulinu iliyinan, lembut, angin kelembutan. La tamur ala ahdin kana fi qalbihi misqala dzarrin min iman ila qabar. Tidak ada seorang pun yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Bayangkan seperti apa orang yang imannya sebesar biji sawi. Umar bin Khattab imannya bintang di langit tidak ada artinya dengan iman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya Abu Bakar. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang imannya sebesar biji sawi yang bisa dipegang begini? Tapi Allah hargai iman sebesar biji sawi. Karena neraka akan hancur ketika iman ini jatuh ke neraka, termasuk neraka jahanam. Kenapa ada orang beriman masuk ini? Karena imannya tertutupi oleh dosa. Sehingga dosa ini membuat imannya tidak berfungsi untuk menghancurkan neraka. Karena Rasulullah sabdakan, lan yalijan nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan masuk neraka, tidak akan pernah masuk neraka orang yang punya iman walaupun sebesar biji sawi. Nah, artinya betapa dahsyatnya kualitas iman
kepada Allah walaupun sebesar biji sawi. Neraka jahanam hancur, tidak bisa menerimanya. Saking sayangnya Allah. Saking sayangnya, dan Allah menghargai iman walaupun sekecil itu. Nah, termasuk itulah orang-orang yang akan habiskan, dicabut nyawanya oleh angin iliin. Sehingga habis umat orang beriman di muka bumi. Maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Itulah mereka, dan kiamat adalah azab yang terburuk di muka bumi. Nah, Rasul sebutkan itulah makhluk yang terburuk di muka bumi. Lebih buruk dari Ya'juj Ma'juj. Jadi guys, insya Allah kalau kita masih ada iman, kita nggak akan ngerasain kiamat. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Tapi berarti kalau misalnya di era Al-Qotoni, mereka udah tahu kalau mereka ini adalah orang-orang terakhir. Mereka udah tahu kalau kita akan meninggal bareng nih gitu kan. Berarti ya meninggal bareng nih kita nih gitu. Tapi sekali lagi, mereka yang hidup ketika Nabi Isa diutus sampai Nabi Isa wafat adalah orang yang kemudian saat itu beriman. Adalah mereka yang dikunci mati iman mereka, dan mereka dijamin masuk surga. Nabi Isa mengatakan, anta min ahlil jannah, inama kana kafil jannah. Kamu adalah ahli surga. Diusap Yusufahu wujuhahum, Nabi Isa mengusap wajah mereka. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Kamu ahli surga. Artinya dijamin. Dan mereka tidak akan pernah terkena fitnah. Mereka lah orang-orang beriman yang merasakan kemenangan Islam di muka bumi yang sesungguhnya. Masya Allah. Di akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian dari keluarga itu, guys. Amin ya Rabbal alamin. Waduh, sekarang nggak perlu terlalu parno atau gimana ya. Selama kita masih ada iman, terselamatkan insya Allah. Dan menariknya memang sekarang kalau kita memandang sesuatu itu apa yang diperdengarkan ini, ibaratnya kalau untuk logika saat ini nggak masuk logika. Seperti hanya dulu ketika Quran keluar, penciptaan bumi dari kecil, sesuatu yang kecil kemudian orang dianggap halus saja. Manusia dari sperma dianggap halu dulu kan. Kemudian banyak kenyataan bahwa manusia dibuat dari tanah dulu, kalau digutarkan dulu dianggap halu. Tapi ketika di abad 19 semuanya terbukti gitu. Nah, kalau sekarang percaya mengenai akhir zaman dengan semua yang ada dalam dalil Quran dan hadis ini, mungkin orang yang sekarang baru tahu sekarang akan menganggap ini halu. Ya karena saat wah, belum tentu kayak gitu Bang Sugabat. Hal yang terjadi sebelumnya dan yang sedang terjadi semua sesuai dengan Quran dan hadis.